Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ikhwa fillah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini insyaallah kita bersama-sama mentadabburi Al-Qur'anul Karim, tepatnya surat Al-Balad yang masih bertemakan tentang bagaimana orang-orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikategorisasikan sebagai ashabul masy'amah, dan nanti juga Allah jelasin ada orang yang dikategorikan sebagai ashabul maimanah. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. La uqsimu bihadzal balad. Surat ini diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dengan kota Makkah. Hal yang sangat menarik karena sebagaimana rumus di dalam Al-Quranul Karim, sumpah selalu menggunakan hal yang sesuatu yang besar, terutama kaitannya dengan orang Quraisy saat itu yang menjadi audien utama Al-Quranul Karim, karena saat Al-Quranul Karim turun yang mendengarkan adalah orang-orang Quraisy tentu saja. Allah bersumpah dengan kota Makkah untuk mengingatkan kepada mereka bahwa kota ini kota yang suci, ya. Kota ini dulu dibangun oleh kakeknya mereka sendiri, yaitu Ibrahim alaihissalam. Tetapi kelakuan mereka setelah Allah menurunkan nabinya yang paling terakhir justru menolak. Karena itu Allah nanti bersumpah dengan ini, ya. Allah bersumpah dengan ini. Ini menarik ya, kita sedang bergabung sebagai umat Islam karena peristiwa yang sangat tidak menyenangkan terjadi pada saudara-saudara kita di New Zealand yang diberondong dengan senjata mesin yang semoga Allah menjadikan mereka sebagai syuhada fil jannah. Bagi mereka kematian mereka adalah kematian yang paling terbaik, karena habis sholat Jum'ah, ya, mati di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, mati dalam keadaan dizalimi orang. Sungguh ini merupakan kenikmatan bagi mereka yang mendapatkan akhir kehidupannya sebagai seorang syuhada fi sabilillah. Kalau kita membaca dari buku yang ditulis, ya, oleh pelakunya ini, menarik karena sebenarnya ini tidak banyak berkaitan dengan urusan keagamaan. Karena itu respon kita sebagai orang Muslim juga harus dewasa meskipun hati kita bergemuruh. Al-Quran misalnya mengingatkan kita, wala tasma'unna adzan katsira. Kita pasti akan mendengar hal yang painful bagi diri kita, hal yang menyakitkan pada diri kita. Nyakitin tidak hanya fisik, sampai nyakitin hati kita. Berat rasanya hati itu, ya, melihat saudara-saudara kita misalnya, kata Allah SWT, kamu pasti akan mendengar. Dari siapa? Dari orang kufur, dari ahli kitab yang akan terus nyakitin, ya, sampai nanti yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Maka respon kita juga jangan sama sebagaimana orang kafir merespon, ya. Kalau saya rumuskan, sebenarnya ketakutan mereka yang membuat kemudian sebagian orang-orang yang psikopat dan kerdil ini misalnya adalah satu, karena mereka melihat bahwa ada peristiwa yang sangat mengenaskan yang masuk ke dalam jiwa si pelaku ini, yaitu peristiwa anak SD di Eropa sana yang kemudian sedang mau pulang ke rumahnya, dia setengah tuli, tapi kemudian ada seorang pelaku teroris lah, kebetulan beragama Islam, yang kemudian menembak dia, dan itu kemudian tidak bisa membuat hatinya diam karena dia ingin balas dendam. Yang pertama,
Yang kedua adalah hal yang dia dapati bagaimana umat Islam makin banyak di negeri-negeri orang yang kulit putih. Dan sebenarnya ini motivasi yang paling besar sebenarnya. Orang imigran di mana-mana biasanya lebih serius di dalam bekerja, di dalam macam-macam. Sementara orang lokal biasanya cenderung lebih santai dan segala macamnya. Nah ini lambat laun akan banyak mengambil posisi-posisi penting yang menurut dia dulu itu dikuasai oleh orang-orang lokal, sementara sekarang dikuasai oleh orang-orang imigran. Hal yang sama terjadi antara Madura dan Dayak di Sampit, yang juga bunuh-bunuhan dan segala macamnya. Pada kasus tertentu sebenarnya itu yang dirasakan oleh orang-orang kulit putih yang merasa bahwa jatah rizki mereka makin menyempit gara-gara kaum imigran. Ya, karena itu gerakan white supremacy ini sebagaimana yang diinginkan oleh orang ini, karena dia merasa ini semuanya gara-gara orang Islam yang menjadi imigran di negara-negara terutama di Eropa. Karena pengalaman, dia menyatakan dua pengalaman itu yang membuat dia melakukan gerakan ini. Satu, tidak teganya dia melihat korban-korban yang menjadi korban terorisme, terutama anak kecil. Yang kedua adalah karena dia stay cukup lama di Perancis untuk melihat bagaimana banyaknya orang Islam dan segala macamnya. Dan karena latar ekonomi dan segala macamnya sehingga dia melakukan perbuatan yang sangat tidak manusiawi ini. Maksud saya, tentu kita marah, tentu kita ini mengutuk sikap yang amat sangat brutal dari, tapi sekali lagi apa yang harus kita lakukan sebagai orang Islam, tentu jangan juga kita melakukan hal yang sama, ya, hal yang sama. Kita marah tentu saja, tapi tentu kita tidak melakukan tindakan sebodoh yang dia lakukan, karena tindakan orang Muslim harus tidak boleh di drive oleh rasa amarah. Kita ini kalau bertindak harus berdasarkan dalil, harus berdasarkan akal yang sehat, karena itulah yang membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, nanti terlalu panjang, kita kembali lagi. La uqsimu bihadzal balad. Di dalam Al-Qur'an kalau Allah bersumpah biasanya menggunakan awalan huruf wawu. Misalnya wadduha, demi waktu duha, wal asri, demi waktu asar atau demi masa misalnya. Atau orang bersumpah, kalau dalam agama kita ini juga bisa menggunakan kata awalan huruf ba, misalnya billahi. Atau dinyatakan langsung sebagaimana orang Arab, uqsimu, aku bersumpah dengan apa misalnya. Yang menarik di ayat ini, Allah bersumpah dengan kata uqsimu, tetapi diawali dengan huruf la uqsimu. La sebagaimana yang kita ketahui bersama maknanya tidak. Kalau kita artikan literlek, maka maknanya menjadi la uqsimu, aku tidak bersumpah. Bihadzal balad, dengan negeri ini, yaitu Al-Makkah Al-Mukarramah. Aku tidak bersumpah dengan negeri ini. Apa maksudnya? Apakah Allah tidak bersumpah? Padahal ayat ini menunjukkan bahwa Allah bersumpah. Karena itu terdapat perbedaan di kalangan para ulama untuk memahami apa yang dimaksud Allah bersumpah dengan la uqsimu. Yang pertama, uqsimu ini lanya dimaknai hanya sekedar penekanan. Jadi kalau orang Arab mau bersumpah, sumpah itu sebenarnya sudah penekanan, ya. Misalnya saya bilang kepada istri saya misalnya, Mas, sampean menikah lagi ya? Saya bersumpah saya tidak menikah. Ya. Kalau saya ngomong saya bersumpah, itu kan sebenarnya sudah penekanan. Tapi kalau sumpah saya itu saya awali dengan huruf la saya sungguh saya tidak menikah lagi. Lah itu berarti tambah kuat lagi. Karena fungsi la kata Az-Zajjaj adalah fungsinya untuk taukidan. Ya, taukidan. Maknanya tetap sama, uqsimu maknanya. Aku bersumpah. Tapi ngomongnya menjadi sungguh aku bersumpah, kira-kira begitu. Dengan kota ini yang pertama. Yang keduanya, la-nya digunakan sebagai counter argumen. Kalau kita mau bersumpah untuk mentidakkan semua pikiran yang dianggap salah, ada orang ngomong A, orang ngomong B, orang ngomong C, orang ngomong D, segala macam, kita bilang no, salah semuanya itu. Aku sumpah demi kota ini.
Jadi fungsinya adalah untuk mengcounter argumen yang ada. Ya. Apa itu? Apa saja? Pokoknya itu semuanya salah. Yang benar begini. Ya. Yang ketiga, ini yang paling umum, biasanya digunakan juga untuk mengcounter, menegasikan sesuatu yang memang salah, tapi kaitannya dengan ayat sebelumnya. Misalnya orang menganggap kalau mendapatkan harta kekayaan itu sebagai simbol dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau orang disempitkan rizkinya itu sebagai simbol dari orang dihinakan oleh Allah SWT, Allah menyatakan la, enggak. Ya, sebagaimana kemarin di surat apa kemarin? Al-Fajr, ya, ketika Allah mengingatkan kepada kita watak sebagian umat manusia yang menyatakan bahwa kalau saya punya fa'akramahu wa na'amahu, ya, misalnya Allah menyatakan la, enggak. Ya, sama seperti kalau kita ngomong begini loh, katanya dia begitu ya, oh enggak, no, enggak gitu, gini loh. Jadi ngomongnya begitu, itu la uqsimu, itu fungsinya. Allah menyatakan la uqsimu bihadal balad, aku bersumpah, sungguh aku bersumpah dengan kota ini. Kota Mekah digambarkan di dalam ayat ini diawali dengan kata ini, kota ini. Ini itu menunjukkan dekat, karena ini itu isim isyarah yang dekat. Salah satu fungsinya menurut para ulama tafsir adalah karena Allah menggunakan kata ini untuk kota ini, menunjukkan bahwa kota ini dekat dengan Allah SWT. Seakan-akan di antara seluruh daerah di dunia ini, daerah yang paling dekat kepada Allah adalah hadal balad, karena Allah menggunakan isim isyarah lil qarib, kota ini yang paling dekat. Karena itu kalau kita ke kota yang dimana Allah menunjukkan dekatnya dia kepada kota itu, kita juga akan merasa dekat dengan Allah SWT. Ya, kalau Anda punya kekasih tinggal di Malang, ya, Anda dari Tokyo, begitu sampai di Jakarta juga sudah merasa dekat. Apalagi kalau Anda sampai di Malang, ya, Karangploso, utama merasa dekat, ya, sama kayak begitu. Bihadal balad yang pertama, karena itu menuju Makkatul Mukarramah, kita juga merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu fungsinya. Karena dikasih al-balad, tidak ada yang lain. Uqsimu bihadal balad maknanya adalah Makkah al-Mukarramah. Wa anta hillum bihadal balad. Ini masih sumpah, la uqsimu bihadal balad, wa anta, dan engkau Muhammad, hillun. Kita terjemahkan nanti, kamu menjadi hillun. Ya, bihadal balad, di negeri ini atau di kota ini. Hillun yang pertama maknanya adalah wa anta hillum bihadal balad, minimal ada 3 makna atau 4. Yang pertama, hillul laka ma sana'ta fi hadal balad min qatlin aw ghairihi. Kota Makkah itu sejak Allah menciptakan, sebagaimana dalam hadis ya, sejak Allah menciptakan dunia ini, langit dan dunia ini, kota Makkah itu ya, Makkah Madinah itu, kota Makkah sudah dibikin haram oleh Allah SWT, sudah disucikan oleh Allah SWT. Dia kota yang dibikin haram sejak diciptakannya langit dan bumi. Yang pertama. Baru nanti setelah Nabi Ibrahim alaihissalam semakin dideklar menjadi tanah haram, dan anak cucunya turun-menurun diakui, disepakati oleh mereka semuanya. Jadi bahkan dulu kalau ada orang mencuri atau kalau ada orang yang membunuh orang, dia mau selamat, dia masuk Makkah, aman dia. Aman dia. Lah dulunya begitu, karena Mekah dianggap sebagai tanah haram, hatta oleh orang-orang yang sudah tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Mekah yang haram itu anta hillun bihadal balad, kamu Nabi Muhammad nanti akan diberi waktu oleh Allah di mana kamu halal untuk melakukan apa saja yang kamu kehendaki. Bunuh boleh. Saat kapan? Saat Fathu Makkah maksudnya. Ya, saat melakukan penaklukan atau pembukaan kota Makkah. Itu makna yang pertama, hillun. Yang kedua maknanya, innallaha wa'ada, yang kedua maknanya, Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa
kota Makkah akan menjadi halal untuk Nabi Muhammad, dengan maksud bahwa Makkah nanti akan dikuasai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik ya, ayat ini, surat ini adalah surat Makkiyah. Pada saat Rasulullah berada di Makkah, Makkah apa dikuasai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak, ya, justru dikuasai oleh orang-orang Quraisy, dan bahkan nanti Rasulullah harus keluar dari kota Mekah karena mereka mengusirnya dan kemudian berhijrah ke Madinah. Ayat ini yang menyatakan anta hillum bihadal balad sekaligus juga menunjukkan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa nanti meskipun engkau diusir, nanti kota Mekah itu akan menjadi halal untukmu. Kamu akan menguasai kota Mekah, kamu akan berhasil melakukan conquest of Mekah, kira-kira begitu. Karena itu sudah menjanjikan Allah. Innallaha ta'ala wa'ada nabiyuhu. Allah menjanjikan kepada nabinya untuk membuka kota Makkah. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tinggal untuk akan tiba dan kemudian tinggal di situ dalam waktu yang lama. Itu makna yang kedua dari hillun. Yang keempat, yang paling terakhir, hillun di sini diartikan mustahal, yaitu orang yang dijadikan halal. Ini sekarang refernya kepada orang Quraisy. Kalau orang Quraisy tadi, hatta hewan saja haram bagi dia untuk dibunuh di Mekah, apalagi manusia, dia tidak pernah melakukan itu. Tapi yang menarik, begitu Nabi Muhammad mendeklar menjadi nabi, mereka bahkan menghalalkan Nabi Muhammad untuk disakiti dan bahkan dibunuh. Wa anta hillum bihadal balad. Itu yang menarik. Jadi mereka melawan aturan yang mereka yakini sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara kebenciannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan anta hillum bihadal balad. Yang pertama, Allah bersumpah dengan kota yang paling terbaik di dunia ini. Yang kedua, menurut Allah SWT, yang kedua, Allah bersumpah dengan manusia yang paling terbaik di dunia ini, yaitu Rasulullah SAW. Untuk orang Mekah, mari kita bayangin, Anda tinggal kira-kira di tempat yang paling terbaik, hadir Nabi yang paling terbaik dengan seluruhnya, ya. Masya Allah ya. Anta hillum bihadal balad wa walidi wa ma walad. Wa walidin, dan demi orang tua, bapak maksudnya, karena walid bapak. Ibu kenapa kok tidak disebut Ustaz? Ya, karena bagi orang Arab anak itu kaitannya ke bapak. Karena itu binnya selalu dengan bapaknya yang pertama. Kenapa? Karena sebenarnya agak beginilah, yang menentukan laki perempuan itu dari bapak. Karena itu orang Arab mengaitkan anak itu dengan bapaknya, Karena laki-laki punya kromosom XY, sementara perempuan YY. Jadi kalau Y ketemu Y jadi perempuan, Y ketemu X jadi laki-laki. Maka yang menentukan laki dan perempuan sesungguhnya adalah laki-laki, ya, bukan si perempuannya. Karena itu dikaitin ke laki-lakinya. Ya, wa walidin, dan demi bapak, wama walad, manya ini li ta'ajub, dan demi bapak sing sedemikian kerennya, wow, dan juga anaknya yang sedemikian, anak keturunan yang sudah sedemikian kerennya. Siapa Walid itu? Yang pertama, orang Arab itu kalau ngomong Walid, rujukannya ke siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena mereka menganggap bahwa kami ini adalah anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kami anak cucunya. Oke. Terutama siapa di dalam walad itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan demi bapakmu Ibrahim dan demi engkau yang sama-sama spektakuler Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang pertama? Atau demi Nabi Ibrahim dan anak turunannya siapa? Ya kalian semuanya ini orang-orang Quraisy. Makna yang kedua, walid di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Pertanyaan, Ustadz, kenapa Quran itu kok bisa banyak maknanya begitu? Yang benar terus yang mana? Kan selalu yang benar itu satu. Misalnya, ada orang yang mikirnya begitu. Ya. Enggak, kenapa kok bisa memungkinkan ada banyak tafsir?
Karena Al-Quran sendiri menggunakan kalimat yang tidak definitif, kalimat yang terbuka. Kalau kalimatnya ngomongnya wal walid, baru itu ayah yang tertentu. Tapi kalau tidak ada alnya, walid, maka boleh siapa saja. Kalau saya ngomong bapak sopo, kan boleh siapapun saja. Tapi kalau saya memang bapak itu, satu orang tertentu. Nah ini dibikin nakirah oleh Allah SWT. Wa walidin wa ma walad. Makanya para ulama tafsir banyak kemudian, riwayat ini menyatakan ini, riwayat ini menyatakan ini, demikian. Tetapi semuanya juga benar itu. Wa walidin, dan kamu dari Nabi Adam alaihissalam. Wa walidin wa ma waladan, anak cucunya Nabi Adam, kita semuanya. Allah bersumpah, kamu itu turunan Nabi, kamu itu makhluk yang paling termulia, kata Allah SWT. Di antara alam semesta ini, yang ciptaanku itu, yang kalau kamu saksikan betapa indah dan sempurnanya ciptaanku itu, yang kita bisa geleng-geleng kalau melihat langit, melihat gunung, melihat matahari, karena begitu desain sempurnanya Allah SWT. Kata Allah, yang paling terhebat dan terbaik dari ciptaanku adalah manusia. Padahal dia makhluk rendahan kalau dibandingin kita manusia. Terus kita bilang, ya kan, tapi matahari itu kan enggak punya kehendak, Ustaz, karena dia sudah di default. Saya tanya, kalau Anda beli sesuatu, HP katakanlah, mana yang lebih mahal? Yang default atau yang customize? Customize. Sesuatu yang mahal itu bisa di custom. Kalau Anda beli mobil yang mewah-mewah itu, katanya sih, saya cuma nonton di YouTube, katanya kalau mobil itu yang sudah miliaran-miliaran, you bisa customize bahkan sebelum mobilnya ada. Saya nanti minta jok kulitnya warna begini, catnya begini, boleh di request, karena mahal. Tapi kalau kita beli mobil yang standar, nggak bisa. Kita harus nerima itu, custom sudah default, ya. Sama dengan HP lah, ya. Kalau Anda beli laptop yang buat mainan anak, screensavernya default, ngono tok gambare. Tapi kalau kita beli laptop yang bener, you bisa customize apapun saja. Karena apa? Karena ini terlalu berharga. Manusia itu terlalu berharga. Karena itu Allah biarkan Anda mengcustom diri Anda sendiri. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Kenapa? Karena Anda sudah dibekali hal yang sangat super duper hebat. Kasih akal, dikasih hati. Coba renungin ya, kadang-kadang kita ini tidak bersyukur dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Kalau Anda sekolah di jurusan komputer, bikin robot, kasih tangan kanan, tangan kiri. Terus kasihlah di sini voice recognition-nya. Kita bikin programnya, lama itu udah bikin programnya, ngoding, terus bisa bergerak. Terus kita ngomong kanan, dia bergerak, ding, ding, ding. Kiri, ding, ding, ding. Terus gitu, itu sudah lulus Anda S1. Mau gawe ngono tok niku, robot ini, terus kita bilang, wah keren, kita ngomong dari jauh, kanan, ding, ding, ding. Gimana nih robotnya itu, kiri, ding, ding, ding. Hebat itu sudah. Dan itu udah mumet sekolahnya 4 tahun di ITS lagi. Wes mumet itu, program gini. Pertanyaan saya, bandingin tangan Anda ini. Wene, sekuat macam, wah. Bayangin itu. Bayangin berapa RAM-nya, berapa memorinya. Mau dibandingin dengan apa otak Anda? Mau pakai super komputer kayak apapun, gak ada apa-apanya dengan otak kita. Karena itu saya tidak pernah percaya ada orang yang bodoh. Masalahnya apa? Anda tidak bisa mengcustomize. You beli iPhone 10s, bukan ini Huawei ya, karena bahasa Arab jadi saya senang Hua, jadi ya itu. Oke, kalau Anda beli, katakanlah, kalau Anda beli, nggak ada kaitannya dengan sponsornya, kalau Anda beli iPhone 10s, wah keren toh, tapi sampean isone cuma SMS sampai WA, dan podo ae asline HP iki. Ya iya wong sampean isone iku tok. Iya ta? Banyak sekali program yang tidak dimanfaatin. Otak kita ini miliaran sebenarnya sarapnya enggak tahu. Cuman kita ini males. Beku di sini enggak pernah dimanfaatin. Iya ta? Itu masalahnya. Allah itu kita dijadikan sebagai ahsanul taqwim, yang paling terbaik. Dikasih modal otak, dikasih modal hati.
Sekarang Allah ngingatin kita. Allah bersumpah, terutama buat orang Arab, lebih mulia lagi orang Arab. Kenapa? Keturunannya Nabi Ibrahim, tinggal di kota yang paling terbaik, hidup bersama manusia paling terbaik. Coba Anda renungkan, orang itu kalau hidup bersama orang yang baik, haliyahnya, performennya, tingkah lakunya baik, sampean pasti akan terpengaruh. Ya, ada orang yang baik, belum ngomong orang ini, tapi Masya Allah Ustadz, adabnya, perilakunya, membius itu, membius. Apalagi kalau orang yang kayak begitu itu kemudian ngomong, wah, tambah ngikut kita. Ya, Imam Nawawi pergi ke pasar, kehilangan imamahnya, diambil oleh pencuri, dikejar oleh Imam Nawawi. Kira-kira ngomongnya apa? Maling, maling, kata Imam Nawawi, enggak. Katakan, hei si fulan, aku terima. Katakan si fulan, aku terima. Qul qabiltu ya fulan, qul qabiltu ya fulan. Kata Imam Nawawi, aku ridho. Ambil itu, jangan curi, tak ridho, no. Saya ridho kamu ambil itu. Kenapa? Karena saya tidak ingin kamu nanti dapat dosa. Cuman kalau saya memberikan itu kepadamu sebagai hibah, maka syaratnya saya harus bilang kepada kamu, saya berikan itu kepadamu dan kamu harus menjawab, saya terima. Karena itu Imam Nawawi mengejar sambil berkata, katakan si fulan aku terima, katakan si fulan, dikejar sama Imam Nawawi. Saya tanya, di mana sekarang ada ulama yang sebening itu hatinya? Kalau kita berguru kepada orang yang semacam itu, masa sampai tidak berubah? Ngelihat orang yang hatta kepada maling saja seperti itu akhlaknya. Masya Allah, itu baru Imam Nawawi. Bagaimana lagi kalau kita berjumpa dengan Rasulullah SAW, melihat indah wajahnya, ya, melihat Masya Allah, terus kemudian bilang sama kita, ihfadillah, jaga Allah ya. Bagaimana itu tidak berubah? Allah bersumpah dengan itu. Allah bersumpah, wa anta hillum bihadal balad wa walidi wa ma walad. Coba bayangin, itu seperti menggedor jantungnya orang Arab sebenarnya. Jantungnya orang Arab. Dan kita semuanya, karena kalau orang Arab anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, kita juga anaknya Nabi Adam alaihissalam. Terus Anda bilang, iya itu kan orang Arab Ustaz. Wa walidin, no, salah satu kata walid adalah merujuk kepada Nabi Adam alaihissalam. Anda juga wa walidin wa mawalad. Wa walidin wa mawalad. Masya Allah ya. La uqsimu bihadal balad. Wa walidin wa anta hillum bihadal balad. Wa walidin wa mawalad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini jawab dari sumpahnya. Kalau saya bersumpah, itu untuk menegaskan statement saya. Dari tadi kita nunggu-nunggu, mau apa sih Allah SWT ini? Kenapa kok diawali dengan sumpah? Kalimatnya sebenarnya Allah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh, kata Allah SWT, kami ciptakan manusia itu fi kabad, dalam kabad. Hati, bahasa Arabnya kabid. Kabid, hati. Kalau sesuatu itu meresahkan hati kita, namanya kabad. Kabad juga dipakai untuk suasana siang hari yang sangat panas, yang kemudian membuat kita nggak enak semuanya, itu juga kabad. Jadi kabad itu kita ini akan terus menerus berada dalam keadaan yang resah. Saya tanya, siapa di tempat ini yang tidak pernah resah hari-harinya? Saya tidak pernah Ustaz, saya tenang terus. Durung duwe bojo, jombloan, jomblowati, resah. Kapan yang punya suami? Kapan punya istri? Setelah bersuami beristri, resah. Kapan duwe anak? Setahun menikah, 2 tahun menikah, 3 tahun menikah, teman tanya, oh masih belum punya momongan. Dek. Sakitnya sama saat dulu jomblo ditanyain, kapan menikah? Itu benar, tidak pernah selesai kita. Setelah punya anak, anaknya nuakal. Tambah resah lagi ya oponan segala macam. Setelah punya anak, nanti terus putu nih, tidak pernah selesai kita. Itu untuk urusan keluarga. Ekonomi juga gitu. Duit-duit, terus kita ini tidak akan pernah fi kabad. Jangan dipikir Anda itu hidup di dunia, jiwamu akan tenang. Kalaupun Anda punya uang sebanyak apapun, tidak akan tenang. Bingung,
Kata Sayyidina Ali, kalau you punya banyak harta, you makin ketakutan. Kenapa? Karena kamu yang menjaga harta. Kalau you punya ilmu, you akan tenang. Kenapa? Karena ilmu yang akan menjaga dirimu. Sampeyan punya banyak harta, bingung, CCTV, terus apa? Satpam iso ono kabeh ndak satpam dan segala macamnya. Bingung, ya. Bingung. Yang menarik, kita ini Allah menyatakan, aku ciptakan manusia di dunia ini selalu dalam keadaan kepayahan, selalu dalam keadaan resah, gelisah, galau. Gak akan pernah tenang kita ini. Kapan tenang? Nah, pasti kita minta pertanyaan. Terus bagaimana Ustaz agar kita bisa tenang? Orang Perancis ateis menyatakan bahwa kita ini, Emil Durkheim namanya, kata dia, kita ini selalu, manusia itu, kata dia selalu mencari, kata dia selalu, dia sifati sebagai makhluk yang selalu untuk mencari yang lebih lagi, yang lebih lagi. The pursuit of more, kata Emil Durkheim. Ya. Pursuit of more, selalu mencari yang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah puas. Pernah kita merasa puas? Enggak pernah, apapun saja, jenengan enggak pernah puas. Terus, hatta dalam kebaikan kita enggak pernah puas. Dulu belum hafidhul Quran, kepingin jadi hafidhul Quran. Setelah hafidhul Quran, ya Allah, saya sudah hafal Al-Quran, tapi saya belum paham Al-Quran itu, Ustaz. Saya kepingin, Ustaz. Oke, dulu belum lah. Saya kepingin qiraah sab'ah, Ustaz. Oke, nambah lagi. Setelah selesai qiraah sab'ah, puas? Enggak, terus kepingin lagi. Dalam hal kebaikan aja kita enggak pernah puas. Terus kepingin, karena kita terus kayak begitu. Dalam hal apapun, apalagi dalam urusan nafsu, tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas, terus apa saja. Ya. Kenapa kok dibikin begitu? Karena itulah terjadi perubahan dalam hidup. Karena itulah kita kemudian menjadi makin berkembang. Karena memang kita tidak pernah dibikin puas. Lah, tetapi kalau kita terus gelisah semacam itu, sakit kita. Apa yang membuat nanti kita tidak gelisah, buat kita tidak kabat? Iman kepada Allah SWT. Iman yang bikin tenang. Ingatan kita kepada Allah yang bikin tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Qulub itu nanti yang bikin tenang. Itu nanti yang bikin tenang, oke? Sekarang Allah menyatakan, kamu menyangka, coba seakan-akan Allah bilang, orang Quraisy, aku bersumpah sekarang dengan kotamu ini yang kamu diami, yang paling mulia di dunia ini. Karena ada rumahku di sana. Aku bersumpah dengan Nabi yang paling terbaik, Muhammad SAW. Aku bersumpah dengan mbah sampean dewe, ya, kakeknya sendiri, bapaknya sendiri. Terus sungguh, apakah kamu menyangka bahwa kamu itu akan tenang kalau banyak harta? Itu yang menyebabkan kamu tidak beriman. Apakah kamu menyangka kalau kamu punya kedudukan yang sudah paling tinggi itu yang membuat kamu nafsumu kamu lakukan, kamu puas hidupnya? Lah, uqsimu bihadzal balad. Sungguh persepsimu itu salah, asumsimu itu salah, pikiranmu itu salah. Aku bersumpah dengan kota Mekah ini. Itu maksudnya Allah SWT. Karena itu Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, kalau kita mikir kayak begini, ini yang membuat nanti kita berubah. Karena kita merasa bukan itu yang saya cari kemudian. Masya Allah ya, Uthman ibnu Affan. Sejak awal dia sudah kepingin menikah dengan putri Rasulullah SAW. Mau yang Ruqayyah boleh, yang Ummi Kulthum boleh. Tapi keinginan Uthman itu tidak bisa disampaikan. Karena dia masih malu-malu. Lalu kemudian Rasulullah SAW menikahkan putrinya dengan anak kembarnya Abu Lahab. Ruqayyah dinikahkan dengan Utbah bin Abi Lahab. Ummi Kulthum adiknya dinikahkan dengan Utaibah bin Abi Lahab. Masih saudara dekat ini, nikahlah mereka. Begitu turun ayat Al-Quranul Karim, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, celaka. Ya, kedua tangan Abi Lahab dan pasti celaka, kata Al-Quranul Karim. Marah Abu Lahab, istrinya belum dikumpulin, ya, akad sudah berlangsung, ya, tapi belum dinikahi, belum dicampurin. Datangkan anaknya, kamu lebih cinta bapak atau cinta mertuamu sama istrimu? Tentulah bapak, kata Utbah dan Utaibah.
ceraikan istrimu. Alasan apa, Abah? Nggak ada alasan. Alasannya adalah menghina mertuamu, yang menghina bapakmu. Ludahin dia, ceraikan tanpa alasan. Datang Utbah dan Utaibah ke Rasulullah SAW. Dia ludahi Rasulullah, tapi ludahnya tidak mengenainya. Dan diceraikan keduanya. Allah nanti, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah nanti, Allahumma sallatu alaihim, ya Allah kuasai nanti anaknya Abu Lahab ini dengan makhluk buas dari makhluk buasmu, yang nanti kelak diterkam oleh binatang buas. Ruqayyah dan Ummi Kulsum kemudian menjanda. Utsman ya kemudian dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ruqayyah. Dengan Ruqayyah ini, senang sekali Utsman menjadi menantunya Rasulullah SAW. Begitu mau perang Badar, Utsman siap-siap untuk perang Badar. Ruqayyah sakit. Kata Rasulullah, you stay di Madinah, kau usah ikut perang, jaga istrimu. Utsman tidak ikut perang Badar. Begitu selesai perang Badar, menang Rasulullah SAW, Ruqayyah meninggal dunia. Jadi berbarengan dengan berita gembira, lahir berita kesedihan, Ruqayyah meninggal dunia. Utsman diam, dilaporkan oleh mu'arrikh, kalau dulu Utsman itu charming, Utsman itu ngobrol sama temannya, sekarang enggak. Hampir seakan-akan dia menjadi orang yang bisu. Karena diem terus, didatangi Rasulullah, apa yang terjadi pada dirimu Utsman? Kamu kok nampak sedih banget? Kata dia, karena dua hal. Apakah karena kematian Ruqayyah? Karena dua hal. Satu, karena kematian Ruqayyah dan kematian anakku Abdullah. Dari Ruqayyah punya anak namanya Abdullah. Karena itu dulu disebut dengan Aba Amr. Kemudian Utsman setelah punya anak namanya Abdullah dikenal dengan Aba Abdillah. Anaknya dipatuk oleh ayam atau burung dan kemudian infeksi, mati. Jadi anak sama istrinya meninggal dunia. Sedih. Yang pertama, karena meninggalnya istriku. Yang kedua, apa kata Utsman? Dulu aku dekat denganmu ya Rasulullah. Karena aku tidak hanya menjadi sahabatmu, tapi aku menjadi menantumu. Tapi sekarang ikatanku itu telah diputus oleh Allah SWT. Karena kematian Ruqayyah dan kematian anaknya. Rasulullah SAW, ya lihat, jujurnya Utsman. Dudu ngarep rek ngene iki. Lek wawakan kan ngarep ngono. Kenapa kamu sedih? Nggih, Ruqayyah meninggal karena masih mengharapkan Ummi Kulsum, ya, anak yang satu. Lah Utsman ini jujur Utsman. Utsman jujur. Dalam hadis kemudian apa yang terjadi? Malaikat Jibril turun ke Rasulullah SAW untuk menyuruh Rasulullah SAW menikahkan Utsman dengan Ummi Kulsum dengan mahar yang sama saat Utsman menikah dengan Ruqayyah. Dan dinikahkan lagi, seneng Utsman. Ya, karena menjadi menantu Rasulullah SAW lagi. Karena itu dia dikenal dengan Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Ya, pemilik dua cahaya. Tidak lama kemudian meninggal lagi Ummi Kulsum. Sedih Utsman. Apa kata Rasulullah? Wallahi Utsman, kalau aku punya putri ketiga, aku pasti akan nikahkan denganmu. Bahkan kalau aku punya 40 anak putri, aku akan nikahkan denganmu satu persatu. Mati, tak kasihkan lagi kamu. Saking apa nih? Saking baiknya Utsman. Kira-kira ada enggak di sini yang jadi Utsman? Ya. Setunggal mawon dereng Ustaz. Masya Allah Utsman itu ya. Utsman itu cintanya sama Rasulullah, Masya Allah. Habis dia berbaiat kepada Rasulullah SAW. Habis baiat ya. Dia berbaiat sama Rasulullah SAW. Orang baiat dulu menyerahkan tangannya pada Nabi. Karena itu ada syair yang menyatakan kalau di sholawatan ya Rasulullah khud biyadi ya anta ba'dullah ya sanadi misalnya. Dia serahkan tangannya. Kata Utsman, setelah aku berbaiat, aku tidak pernah menyentuh kemaluanku dengan menggunakan tangan yang aku pernah sentuhkan dengan tangan Rasulullah SAW. Bayangin betapa cintanya sahabat itu ya. Sampai seperti itu kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Itu Rasul di hatinya para sahabat Nabi. Itu Utsman bin Affan. Ya pantas jadi mantunya Rasulullah. Ya, memang semacam itu kecintaannya, hayaknya, generousnya, solehnya, Masya Allah. Komplit Nabi Utsman itu. Utsman itu komplit. Guanteng. Kata Ruqayyah, tidak ada laki-laki yang paling mirip dengan ayahmu saat mau dinikahkan dengan
Ruqayyah seperti Utsman bin Affan. Ganteng, sewoge, bayangkan. Wow. Ayahnya mati, meninggalkan 30 juta dirham. Jadi sewoge Utsman itu kaya raya, satu, ganteng, kaya raya, akhlaknya super duper baik. Karena itu haya, kata Nabi, sahabatku yang paling haya Utsman bin Affan. Rasulullah di dalam rumahnya, Abu Bakar masuk, Assalamualaikum, Rasul masuk. Umar datang, Assalamualaikum, masuk Umar, masuk. Utsman, Assalamualaikum, sebentar, ganti baju Rasulullah SAW. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa untuk Utsman kamu ganti baju? Malaikat saja malu sama Utsman bin Affan. Bagaimana aku tidak malu kepada Utsman bin Affan? Masya Allah. Utsman itu kalau mandi, lampunya dimatiin. Karena dia malu melihat syahwatnya. Bagian private-nya. Kalau ditanya, kenapa rumahmu gelap? Suamiku sedang mandi. Ya. Kalau kita, kenapa rumahmu gelap? Kentean pulsa saat itu. Masya Allah, Utsman bin Affan, akhlaknya Masya Allah. Di hari terakhir, ya, saat dia dikepung itu, menarik. Habis sholat asar, dia bermimpi Rasulullah SAW. Ada apa yang terjadi padamu Utsman? Kenapa engkau menangis? Orang-orang tidak mengizinkan aku keluar ya Rasulullah. Aku tidak bisa lagi sholat di masjidmu. Aku dikepung rumahku ini. 40 harian dikepung. Dan kata Rasulullah SAW, sabar Utsman, tenang saja, nanti kamu buka sama saya. Dan sama Abu Bakar, sama Umar ini. Karena lagi puasa itu. Utsman diceritakan sama keluarganya, baru saja aku mimpi ketemu Rasulullah gini, asar itu kejadiannya, habis sholat asar, habis itu ngaji lagi, musuh masuk, ya, masuk ke rumahnya, Utsman dipenggal, darahnya muncrat mengenai bacaannya di surat Al-Baqarah, fasayakfikahumullah, ya, yang Quran itu sampai sekarang kalau jenengan ingin tahu, datang ke Turki, ya, Quran yang masih ada darahnya Utsman bin Affan, ya, Masya Allah, menantunya Rasulullah. Anda kepingin seperti Utsman bin Affan, ya, Anda akan dapat Ruqayyah wa Ummi Kulthum, ya. Tapi bukan bin Muhammad, binti Muhammad, bukan, ya. Itu Masya Allah. Itu menantu yang satu. Menantu yang satu lagi Rasulullah, menarik ya. Menantu yang satu Masya Allah lagi. Tapi pasti kalau nanti saya tanya milih yang mana, insya Allah milih Utsman. Yang satunya lagi tidak terlalu tampan, muwiskin dan soleh, jenius, jago perang. Nah, milih mana? Utsman apa Ali bin Abi Thalib? Utsman. Kalau Anda bersuamikan Ali, Anda akan menjadi ratunya perempuan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Fatimah yang menjadi istrinya Ali. Lebih hebatan lagi karena stragernya lebih hebat. Kalau dapat Utsman enak kaya, ini dapat Ali miskin. Fatimah sampai menggiling gandum sendiri, tangannya melepuh. Terus Rasulullah banyak dapat rampasan perang, ada banyak budak. Kata dia, kita mintalah satu budak lah untuk nolongin kamu, kasihan tanganmu ini. Ali berangkat, ya, dan diberiin oleh Rasulullah. Karena miskin Ali itu sudah love for the first sight kepada Fatimah saat Rasulullah ditimpukin dengan kotoran dan segala macamnya saat sholat di depan Ka'bah. Fatimah kecil lari membersihkan wajahnya sambil nangis, Abah, nangis dia. Kemudian dia berdiri ngomong sama orang-orang Quraisy ini, Abu Lahab, Abu Jahal, kalian itu apa salah kalian dan segala macamnya, salah abah saya dan segala macamnya. Ali ngintip, what a girl, kata Ali, kira-kira begitulah. Jadi Ali bin Abi Thalib sudah kesengsem dengan Fatimah sejak itu. Tapi nggak berani Ali, kenapa? Nggak punya apa-apa Ali itu. Ali nggak punya apa-apa. Nanti bahkan orang ngelamar Fatimah nggak dikasihkan, sampai kemudian orang menyatakan Ali, iyalah, Ali berangkat, Ali diem aja. Ali, kamu mau punya hajat? Kamu mau melamar Fatimah? Naam ya Rasulullah. Kamu punya mahar apa? Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Bayangin mertua mana yang mau menerima calon menantu semacam ini?
Saya mikir tuh, ya Allah, betapa nilai hidup itu sudah jauh berbeda dengan masanya para sahabat. Ya Ustaz, zaman dulu kan gampang hidup Ustaz, katakanlah makan. Iya, tapi katakanlah kalau nilai itu tidak sebagaimana zamannya, bayangin, tidak punya apa-apa Ali itu, tidak punya apa-apa. Kata Rasulullah SAW, loh kamu kan punya baju besi Ali, baju perang itu. Oh ya Rasulullah, itu aja kamu jual, jadikan mahar untuk Fatimah. Masya Allah, Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib. Ini menarik, dan nikah jadi dengan Fatimah Zahra. Mantunya yang lain, terakhir ini ya, terakhir. Karena Rasulullah punya 4 orang putri. Ya. 1, Fatimah yang paling terakhir, dapatnya Ali, ini nanti di jalan. Kalau cari menantu, ikutilah Rasulullah SAW. Mau model yang Ali, atau model Utsman bin Affan, atau model Abul As bin Rabi'. Ya, ini juga top banget. Saudagar, amanah, ya, bisnismen, sangat amanah, sangat faithful. Cinta dia, tidak pernah menduakan. Wah, itu model Abul As. Model Abul As. Tinggal dipilih, mau Abul As, Utsman atau Ali. Ya, nanti kalau ada orang ke rumah saya tanya, kon tipe yang mana? Ya. Belum punya pekerjaan, Ali tadi. Kok datang sudah pakai mobil, Utsman ya jenengan, inggih Ustaz. Ya, menarik ya. Abul As, Masya Allah, putri pertama Rasulullah namanya Zainab. 4 orang putri Nabi itu, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Fatimah. 4 anaknya Rasulullah SAW. Fatimah, Zainab menikah dengan Abul As. Abul As jadi Khadijah punya adik namanya Halah. Halah punya anak, anaknya namanya Abul As. Abul As ngelamar Fatimah, ngelamar Zainab. Ya, begitu dilamar, diberikan, senang memang Zainab. Udahlah menikah mereka ini. Dalam keadaan kufur, belum masuk Islam, belum ada Nabi, belum diangkat jadi Nabi. Begitu 40 tahun Rasulullah SAW jadi Nabi. Begitu jadi Nabi, Zainab masuk Islam. Abul As tidak mau masuk Islam. Kata dia, saya bukan apa-apa, cuman seluruh keluarga besar saya nggak ada yang masuk Islam. Nanti saya dibilang apa sama suku saya. Jadi belum bisa dia menerima Islam. Tetap hidup mereka ini masih dibolehkan. Singkat cerita, datanglah perintah hijrah. Hijrah Rasulullah ke sana. Zainab dan Abul As masih di Mekah. Terjadi pertempuran Badar. Mertua sama anak sekarang, menantu. Ya, di sini Rasulullah SAW, di sini menantunya Rasulullah Abul As. Perang kalah orang Quraisy. Abul As jadi tawanan perang. Rasul menetapkan kalau mau membebaskan tawanan perang, tinggi bayarannya. Ya, ada yang 1000 dinar. Si Zainab di Mekah, dia sayang sama suaminya. Dan kemudian dia bilang, oke lah, dia copot kalungnya, yang merupakan kalung pemberian dari Khadijah Al-Kubra, dibawa itu ke Madinah. Rasulullah begitu melihat kalung itu, ingat siapa? Ingat Khadijah. Dia nggak tahan, ini kalung kesenangannya Khadijah, kata dia. Dia bilang ke semua orang mukmin, Abul As ini adalah ayahnya dari cucuku, ya, 2 anak nanti, Umamah sama Ali, putranya Zainab. Ya. Yang menarik, kata Rasulullah, maukah engkau melepaskan Abul As ini tanpa bayaran apapun, dan kalung ini aku berikan lagi kepada putriku Zainab. Semua orang mukmin sepakat, nggih ya Rasulullah, bawa lagi lah. Kumpul 2 orang ini, tapi Rasulullah pesan kepada Abul As, kamu kalau pulang sampai di Mekah, Zainab suruh pergi hijrah. Sekarang kamu tidak bisa lagi berkumpul, haram hukumnya. Rasul mengutus Zaid bin Sabit untuk menemani Zainab, sampailah Zainab di Mekah, terpisah sekarang ini. Saling cinta, Zainab disuruh menikah, Zainab tidak mau. Abul As disuruh menerima lamaran, Zainab tidak mau. Istriku hanyalah Zainab. Wah. Kisah cinta yang pilu lebih hebat daripada Romeo and Juliet, Zainab sama Abul As. Dan ini lama kemudian, sampai kemudian Abul As melakukan perdagangan. Begitu pulang, ketangkap sama pasukan Rasulullah SAW dan dibawalah ke Madinah, tapi Abul As berhasil melarikan diri.
Semua sudah jadi tawanan di Madinah. Abul As ternyata dia mampu melarikan diri dan langsung ngetuk pintu rumahnya Zainab. Kata Zainab, "You sudah tidak halal bagi saya, tapi kamu adalah saudara dekat saya dan kamu bapak anak saya." Zainab setelah subuh dia keluar sambil menyatakan, "Abul As ada dalam perlindunganku." Walanya. Ya. Cinta lama. Yang menarik, sudah dalam perlindungan. Kemudian Rasulullah SAW, "Aku tidak tahu apa-apa dengan Abul As ini," dan menyatakan Abul As ini adalah orang yang baik, ya. Tapi memang dia belum masuk Islam. Oke, akhirnya diminta keridoannya lagi untuk dilepaskan, lepaslah Abul As. Dan belum masuk Islam. Abul As pulang ke Mekah. Begitu sampai di Mekah, karena dia ini membawa dagangan banyak orang Mekah, ya, untuk dijual di Syria sana. Begitu sampai di Mekah, semua tanggung jawabnya diselesaikan dulu, semua dikasih. Terus dia ngomong, "Adakah masih amanah yang masih belum aku tunaikan?" Dia orang yang sangat amanah. Bahkan Rasulullah memuji akhlaknya Abul As dengan orang yang paling amanah. Dia sekarang semuanya tidak ada, sudah tidak ada, semua sudah kamu tunaikan. Apa kata Abul As? "Saksikan nih orang-orang Quraisy, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Orang bertanya, "Kenapa engkau tidak masuk Islam aja saat di Madinah?" "Karena aku tidak ingin. Aku masuk Islam sekaligus karena aku ingin membawa harta kalian. Aku ingin membuktikan bahwa aku masuk Islam bukan karena apapun saja. Alasan satu-satunya aku masuk Islam adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala." Dan balik lagi, kumpullah mereka ini. Setahun kemudian meninggal Zainab. Ya, sendirian lagi nanti. Ya, Masya Allah. Itu menantunya Rasulullah SAW. Cari menantu semacam itu, yang setia, yang kaya, dan jenius. Gabungan 3 orang. Ya, Abul As, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Siapakah itu? Nanti di surga. Di dunia, wonten-wonten. Masya Allah ya. Oke. Kenapa jadi sana ya? Kembali lagi. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, ini yang saya tanyakan apa? Kita ini terus dalam kabad. Bayangan Anda rumah tangga yang paling terbaik, sebagaimana rumah tangga tadi Abul Az, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Fatimah. Apakah mereka tidak dalam fi kabad? Fi kabad. Hatta rumah tangga yang terbaik itu tetap fi kabad, karena memang kita tidak akan pernah, selalu ada kerisauan di dalamnya. Hatta Nabi risau. Ya. Karena kita memang diciptakan oleh Allah, qad khalaqnal insana fi kabad, fi kabad. Tapi kalau kita punya Allah Subhanahu wa taala, itu yang membuat kita menjadi tenang. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayahsabu, apakah manusia itu mengira, apakah kalian itu mengira, allam yaqdiru alaihi ahad, apakah kamu mengira tidak ada orang yang mampu menguasaimu? Tidak ada seorang pun yang mampu menguasaimu. Karena kamu merasa sudah memiliki segalanya. Apakah kamu mengira kamu tidak ada yang menguasai dirimu itu? Masya Allah. Ya. Tidak ada, kita ini kalau mau merenung, tidak ada orang yang tidak memiliki orang yang lebih hebat di atas kita. Kan selalu ada saja, akan selalu ada saja. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada. Orang tersebut berkata, ini saking pongahnya, saya lihatkan dulu ya. Orang ini berkata, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada. Kata dia, ayat ini ada yang menyatakan turunnya spesifik, karena kata insan ini setelah ayat berikutnya kesannya merujuk kepada orang per orang, sehingga khitabnya kemudian hanya dikhususkan kepada orang per orang. Ada dulu orang Arab yang kaya raya, sombongnya tidak ketulungan, dan dia tidak mau masuk Islam. Maka ayat itu dirujukkan kepada dia. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah kamu menyangka enggak ada orang yang maksudnya gitu, seakan dia menunjukin ngabis-ngabisin uang karena saking banyaknya uangnya. Dan agar orang itu kalau diajak ngomong dengan orang itu kemudian wow, saya untuk yang bikin pagar ini aja saya habis 1 M ini bikin pagar ini misalnya ya.
Dan segala macamnya loh kayak gitu. Orang bilang, wow, itu yang mau diharapkan. Dan dia senang dapat pujian itu. Kenapa Al-Quran menggunakan ahlak tuh? Karena seakan-akan dia spend sebenarnya yang tidak semestinya. Orang yang baik itu adalah kalau dia spending, itu memang sesuai dengan yang dibutuhkan. Ada orang nanti, ya, yang punya penyakit, kalau dia spend, yang menjadi orientasinya itu bukan kegunaan, tapi pendapat orang lain. Hati-hati, ini salah satu penyakit orang kaya. Yang miskin insya Allah tidak punya penyakit ini. Ya. Orang-orang kaya, salah satu penyakitnya adalah nanti dia akan konsum sesuatu, dia akan membeli apa, bangun apa sajalah, yang sudah bukan orientasi untuk kenikmatan, kesenangan dirinya. Tapi dia kepingin responnya orang, kagumi orang, wow, itu yang dia beli dari orang. Dan dia seneng, aku, soge aku. Padahal Masya Allah, ya, dia misalnya punya rumah, saya punya itu, yang di Malang, ya sana saya punya, yang di sana, terus orang ngurungokno, wow, wah kene, oh mai sampeyan, aku, ya apa ya, bingung ngentekno duit aku, misalnya, misalnya, saking kayanya, dan yang dia tunggu adalah, wow, dia sendiri tidak pernah nempatin rumahnya, nggak pernah ngapa-ngapain dia, Masya Allah ya, itu yang menarik, itu penyakit. Itu orang ini mentalnya, kenyataan hidupnya di dunia, biasanya orang yang kayak begini ini, tidak ada yang kontrol. Kenapa? Karena hatta polisi tunduk sama dia, karena uangnya. Ya. Orang yang mestinya dia takuti malah takut sama dia. Kenapa? Karena uangnya. Masya Allah, kalau dia datang misalnya ke, oh monggo Pak. Ya. Kalau dia ngurus KTP, oh mari Pak. Kalau kita ngurus KTP, mau apa kamu? Ya. Masya Allah, sehingga dia merasa, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Kata Al-Quranul Karim. Orang yang kayak begini kemudian makin susah kemudian untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian mengingatkan orang yang kayak gini ini, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ngasih Al-Quranul Karim, menjelaskan isinya Al-Quranul Karim, ngajak ke jalan yang benar, nggak bisa diterima. Dan dia merasa nggak ada butuhnya. Karena itu Allah mencela, alam yaqdiru alaihi ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ahlaktu malal lubada. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam naj'al lahu ainain. Tidakkah, kata Allah, aku ini kami ciptakan untukmu dua mata. Kon lho kok iso koyo ngono iku lho. Bukankah aku telah ciptakan untukmu dua mata? Yang mestinya dengan kedua matamu itu kamu melihat apa yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Kamu ngemaca pada orang-orang yang dulu sombong, ujungnya kayak apa. Kata Allah SWT, kamu kira semua alat yang aku berikan kepadamu, pendengaran, hatimu, penglihatanmu, itu aku berikan untuk apa? Untuk menjaring hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam naj'al lahu ainain walisanan wa syafatain, kata Al-Quranul Karim. Dikasih lidah dan dikasih dua bibir. Ya. Kenapa kalau kamu memang merasa kamu yang benar, kamu kok tidak ngomong? Sekarang melihat, lihatlah itu, apa salahnya Muhammad itu? Apa yang tidak benar dari Nabi Muhammad SAW? Kamu kan punya mata, lihat itu. Kamu kan punya lidah dan bibir. Kenapa kalau kamu memang benar, kenapa kamu tidak salahkan Muhammad? Bantah Muhammad, kasih argumen yang lebih baik dari Muhammad SAW. You punya lisanan wasafatain, dan dua bibir. Hatta kata Pak Qurasyihab, kalau Allah tidak ngasih bibir, kamu tidak bisa ngomong bibir. Karena bibir itu ada B, yang ngomongnya harus punya bibir. Ya. Bisa zaman ngomong bibir, tak ada bibirnya, nggak bisa. Itu oleh, nggak bisa, masya Allah. Maksudnya kamu sudah dikasih saya perangkap, kasih alat, bu itu digunain. Kenapa kamu bisa tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Walisanan wa syafatain. Ya. Walisanan wa syafatain. Falak tahamal aqabah. Al-Qur'an kemudian menyatakan falak tahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Falak tahamal aqabah. Kenapa iqtahama? Kalau kamu masuk dengan sangat semangat ke satu tempat atau jumping ke satu tempat terus terlibat di dalamnya dengan amat sangat, namanya iqtahama.
Iktahama. Bahkan kadang enggak pakai mikir udah, karena kamu saking semangatnya, namanya iktahama. Aqabah itu kalau habis datar, kemudian ada jalan yang naik, yang dinaikin seperti kayak bukit, tapi tidak seperti gunung, tapi jalan naik. Ini namanya aqabah. Kata Al-Quranul Karim, kenapa kamu tidak daki jalan yang mendaki itu? Atau seperti perbukitan, ya, atau seperti pergunungan, namanya aqabah. Saya tanya, kalau kita ini mendaki gunung, ya, makin ke atas, nafas kita makin enak atau makin terengah-engah? Makin terengah-engah. Kaki makin terasa berat atau enggak? Makin terasa berat. Ya. Allah ini sebenarnya ingin menggambarkan satu. Ini juga menggambarkan kehidupan kita di dunia. Ini awal seperti orang naik gunung, awalnya enak, sehat, lama-lama tambah susah, ambaan tambah sini, mati. Ya. Ya itulah ujung hidup kita. Ya. Yang pertama, yang kedua, jalan kebaikan itu memang terjal. Tidak sama dengan nafsu kita, keinginan nafsu kita. Karena itu kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Karena kadang kita harus melawan hawa nafsu kita itu. Untuk makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada Allah, makin dekat kepada Allah. Ya, namanya aqabah. Namanya aqabah. Falak tahamal aqabah. Ya, maka kenapa engkau tidak daki jalan yang mendaki itu? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah engkau apakah al-aqabah itu? Yang pertama, fakku raqabah. Yang pertama, fakku raqabah. Lepaskan raqabah. Raqabah itu leher sebenarnya artinya. Orang dulu itu kalau budak itu tangannya diikatkan ke lehernya. Nah, dari kata itu disebut dengan raqabah, budak itu. Yang pertama, amalan yang paling terbaik menurut Al-Quranul Karim adalah membebaskan budak. Orang yang menjadi budak kemudian dimerdekakan, itu amal yang paling tertinggi. Berat, mahal. Utsman ibnu Affan itu setiap hari memerdekakan budak satu. Saya lupa hitungannya, dalam kitab Al-Asra Al-Mubasyarah 100 sekian ribu yang dimerdekakan Utsman sepanjang hidupnya. Karena sehari satu sampai dia meninggal dunia. Berapa harga untuk membebaskan budak itu? Raqabah itu, Masya Allah ya, Masya Allah, itu Utsman bin Affan. Fakku raqabah. Anas bin Malik dihadiahi seorang budak oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bilang, Anas, tolong berperilaku yang baik ya terhadap budakmu. Karena ini habis perang, kemudian dikasih ya bagian ghanimahnya. Anas bin Malik, khodamnya Rasulullah, dapat ini, dibawa pulang, terus bilang sama istrinya, Dek, tadi ini budak untuk kita, keluarga kita, untuk bantu keluarga kita. Tapi tadi Rasulullah pesan, kita ini disuruh melakukan hal yang baik kepada budak kita ini. Saya bingung, apa ya kira-kira ya perbuatan yang baik untuk budak kita ini? Kalau menurut saya sih, Dek, memerdekakan budak itulah yang paling terbaik untuk budak kita. Kata istrinya, iya sih mas, setuju aku mas. Jadi, tidak sampai sehari 2 hari, padahal ini anak sangat butuh. Dia sangat butuh pembantu di rumahnya. Tapi karena pesannya Rasulullah, ya, dia kemudian mikir, iyalah, dia dibebaskan dia. Fakku raqabah. Itu yang menarik ya. Itu amalannya, itu orang yang mendaki. Orang yang mendaki. Kapan kita mampu membebaskan budak? Kalau Anda tidak punya kecintaan kepada dunia, tapi Anda punya kecintaan kepada Allah, Anda punya kecintaan kepada yaumul akhir. Kalau kita mikirin surga dan neraka kita, kalau kita mikirin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda yang Anda pikirkan adalah ahlaktu malal lubada, pendapatnya orang lain, ketepuk tangannya orang lain. Ini penyakit ya, penyakit. Artis, orang-orang yang kaya itu penyakitnya ngono, kasihan. Mereka memang tidak sakit karena dia tidak punya makanan. Mereka banyak punya makanan. Sakitnya adalah sakit karena kepingin dapat reputasi, dapat tepuk tangan dari orang, dihargai orang dan segala macamnya. Dan itu sangat berat, sangat berat. Bayangin, lu cinta Luna, habis 1 miliar hanya untuk mempercantik tubuhnya. Kalau benar ya, saya cuma ngelihat ya tulisannya ya. Katanya butuh 1 miliar untuk mempercantik tubuhnya. Pertanyaan saya, untuk apa dia mencantik tubuhnya? Yang menghabiskan itu
uang yang ahlaktu malan lubada. Kamu bilang apa orang kayak itu kalau tidak menyia-nyiakan uangnya? Kalau bukan ahlaktu malan. Untuk apa? Untuk agar orang merespon, wow, you beautiful, you gorgeous. Hanya itu aja yang didapatin. Orang mukmin Anda juga kepingin dapat respon, tapi tidak dari manusia. Anda kepingin respon dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita itu yang kita inginin. Kita pingin nanti di ujung akhir kehidupan kita, saat kita digiring menuju surga, malaikat menyalami kita, dan kemudian menyatakan salam, salam. Dia bilang salamun, ya. Congratulations, ya. Karena kamu telah mensucikan dirimu. Apalagi nanti, kalau nanti kita masuk surganya, Allah sendiri yang mengucapkan salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Itu yang kita tunggu-tunggu. Sampai kalau cinta sama seseorang, Anda menunggu orang yang Anda cinta itu kemudian menyatakan pada Anda, I love you mas. Ya, kita tunggu ucapan itu. Kalau Anda cinta sama Allah, yang paling Anda tunggu adalah ucapan mesra Allah kepada kita nanti di surganya. Saat Allah SWT berkata, salam, salam. Qaulan, satu ucapan, min Rabbir Rahim, dari Rabbmu yang maha pengasih. Karena itu baca surat Yasin, renungi itu, salamun qaulan, ya Allah jadikan aku orang yang nanti berhak mendapatkan ucapanmu itu ya Allah. Salamun qaulan min Rabbir Rahim. Tidak peduli orang seluruh dunia itu mencaci maki saya, menghina saya, tidak menghargai saya, dianggap saya orang yang jelek, it's okay, asalkan engkau nanti yang mengucapkan kepadaku salamun qaulan min Rabbir Rahim. Jadilah orang yang dikenal oleh Allah SWT, meskipun mungkin tidak dikenal di dunia ini. Ya, hanya orang-orang yang keliru, salah memilihnya. Lihat itu orang-orang yang Masya Allah, dia ganti mobil lagi, beli mobil, sampai kapan? Dia galau sebenarnya hidupnya. Anda yang ditampilkan yang senengnya saja, tapi sebenarnya jauh di dalam dari hatinya, galau dia, resah dia. Karena dia mencari sesuatu yang mampu menambatkan hatinya. Dia cari di Ferrari, ganti ke macam-macam, lihat artis-artis itu, beli lagi, beli lagi. Dia seperti bahagia, keluar yang baru lagi sengsara lagi dia, keluar yang baru lagi sengsara lagi dia. Orang mukmin kebahagiaannya tidak dilekatkan dengan materi, karena dia punya Allah. Karena diingatannya pada Allah, cukup bagi dia kalimat alhamdulillahirabbil alamin sudah cukup membuat dia mendapatkan ketenangan batinnya. Anda mau yang mana? Menjadi tawanan dari dunia ini, menjadi tawanan dari harta dunia, atau Anda berasyik masyuk dalam kekhusukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Ngapunten boten selesai gara-gara menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semoga menginspirasi kita dan menjadikan kita orang-orang yang dipastikan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Muhammad Yahya PhD yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi bermanfaat. Amin amin ya muji wasailin. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara apabila terdapat kesalahan baik perilaku ataupun ucapan, mohon maaf sebesar-besarnya.
Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.